Ya kan? Gak kuat, gak kuat. Gak kuat. Eits, tunggu dulu. Jadi Tapi bohong. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat video pembelajaran tentang perpecahan Cekoslowakia. Yang pertama akan dibahas oleh Rio Rizky. Perpecahan Cekoslowakia. Cekoslowakia merupakan negara yang dikenal sebagai tempat pembuat senjata dan menjadi gudang senjata setelah terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nama Cekoslowakia sendiri berasal dari nama dua etnis yang menempati wilayah tersebut, yaitu etnis Ceko dan Bohemia yang berada di barat dan etnis Slovak yang tinggal di sebelah timur. Pada abad ke-9, kedua etnis tersebut pernah membentuk sebuah imperium bersama. Namun, imperium tersebut runtuh. Ceko dan Slowakia selanjutnya berada di bawah kekuasaan Imperium Austria-Hongaria. Pada akhir Perang Dunia I, Imperium Austria-Hungaria runtuh. Bangsa Ceko dan Slowakia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 28 Oktober 1918 dalam bentuk sebuah negara. Ibu kota dari negara ini adalah Praha. Penduduk dari Cekoslowakia pada awal pembentukan negara adalah 50% etnis Ceko, 15% etnis Slowakia, sisa penduduk lainnya adalah Jerman, Hungaria, dan Polandia. Saat terjadinya Perang Dunia II, Cekoslowakia jatuh ke tangan Jerman. Jerman menjadikan Cekoslowakia bersama dengan Polandia sebagai negara boneka untuk menyimpan persenjataan milik mereka dalam upaya untuk mengalahkan Rusia. Setelah Perang Dunia II usai, Cekoslowakia menjadi negara bebas dan mendapat pengaruh dari Rusia dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam perjalanannya, Cekoslowakia mengubah pemerintahannya menjadi sebuah republik yang menganut paham komunis. Cekoslowakia pada mulanya merupakan bagian dari Imperium Austria-Hungaria hingga akhir Perang Dunia I. Kemudian negara ini baru didirikan oleh Thomas Garrigue Masaryk pada 1918. Ia juga menjadi presiden pertama Cekoslowakia dari 14 November 1918 sampai 14 Desember 1935. Keruntuhan Cekoslowakia ditandai dengan diumumkannya revolusi Beludrul pada November 1989. Revolusi Beludrul merupakan gerakan yang menuntut transisi kekuasaan dan perubahan sistem pemerintahan Cekoslowakia secara damai. Revolusi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengganti sistem pemerintahan Cekoslowakia dari komunis menjadi demokratif. Pecahannya revolusi Beludrul bermula dari surutnya kekuatan komunis di Cekoslowakia. Revolusi Beludrul ini dipimpin oleh Václav Havel. Ia melakukan mobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi terhadap pemerintah sejak bulan November hingga Desember 1989. Mereka terus-menerus adanya restrukturisasi politik dan pembelakukan demokrasi kepada pemerintah. Gerakan demonstrasi massa dalam revolusi Beludrul dilakukan dengan tenang dan damai. Revolusi Beludrul, Cekoslowakia mengangkat Václav Havel sebagai presiden. Kemudian pada 1992, Václav Havel mengusulkan untuk mengubah nama Republik Federasi Sosial Cekoslowakia menjadi Republik Cekoslowakia. Namun hal tersebut ditolak oleh pihak Slowakia. Pada tahun yang sama juga diadakan sebuah negosiasi oleh Vladimir Mečiar yang merupakan perwakilan dari Slowakia dan Václav Klaus dari Ceko untuk menegosiasikan permasalahan yang ditimbul dari perbedaan pendapat antar pihak Ceko dan Slowakia. Permasalahan tersebut mengenai keinginan Slowakia untuk dilakukannya
desentralisasi, namun perbedaan muncul ketika Ceko tidak menyetujui hal tersebut dan lebih memilih agar Praha sebagai ibu kota yang mengontrol. Tidak perlu adanya desentralisasi. Hal ini dianggap tidak adil bagi pihak Slovakia. Akhirnya kedua belah pihak membawa bukti-bukti agar Mahkamah Konstitusi Federasi dapat mengesahkan pembubaran Cekoslowakia. Kira kedua belah pihak membawa bukti-bukti agar Mahkamah Konstitusi Federasi dapat mengesahkan pembubaran Cekoslowakia. Dengan disahkannya Konstitusi UU 542 pada 25 November 1992, pemecahan Cekoslowakia menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia resmi berlaku pada 1 Januari 1993. Cekoslowakia merupakan negara yang melakukan pemecahan diri dengan cara damai dan berdasarkan keinginan kedua belah pihak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada tindakan kekerasan seperti peperangan. Meskipun negara ini telah resmi berpisah, hubungan keduanya tetap berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kesepakatan yang muncul untuk mempermudah penduduknya dalam memperoleh kewarganegaraan. Selain itu, dalam persaingan industri senjata Republik Ceko dianggap lebih unggul dibandingkan dengan Slovakia. Anak panah mewah mengkilap, berlapis emas bermata berlian. Sekiranya ada ucapan yang hilaf, hendaklah rela untuk memaafkan. Anak kecil ketawa cikikikan, karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih saya haturkan, karena sudah melihat tugas kami.